Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia berada di bawah ancaman Perang Dunia Ketiga. Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya konflik antara Iran dan Pertahanan Israel. Prabowo Subianto menyatakan kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Status Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan dunia di ambang Perang Dunia Ketiga. Pernah nggak kamu merasa ada hal-hal besar yang terjadi di sekitar kita, tapi baru masuk akal kalau dilihat dari jauh? Seperti puzzle yang awalnya acak, potongannya berantakan, tapi lama-lama mulai membentuk gambar yang jelas. Beberapa tahun lalu, kita sering dengar pemerintah ngomong soal ketahanan pangan, cadangan strategi, dan kemandirian energi. Waktu itu, banyak yang mikir, kenapa sih dibesar-besarkan? Kan dunia aman-aman aja. Tapi sekarang, coba lihat berita. Harga pangan melonjak di berbagai negara. Pasokan gandum terganggu, jalur perdagangan laut mulai rawan, dan beberapa negara mulai menutup keran ekspor. Dunia yang kita kenal berubah lebih cepat dari yang kita kira. Dan tiba-tiba, apa yang dulu terdengar berlebihan, sekarang justru terasa masuk akal. Seolah-olah semua langkah itu memang sudah disiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang. Nah, di video ini kita akan membongkar apakah ini semua hanya kebetulan atau memang ada strategi jauh ke depan yang sedang dimainkan untuk melindungi Indonesia. Bayangkan, suasana dunia pada awal dekade 2020-an, berita-berita utama lebih banyak membahas pemulihan ekonomi pasca pandemi, tren teknologi baru, dan peluang pasar global. Di saat banyak pemimpin dunia sibuk menggaungkan optimisme, Prabowo Subianto justru membawa nada yang berbeda. Dalam berbagai pidato dan wawancaranya, ia berulang kali menyampaikan satu pesan yang terdengar tidak populer. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan perang besar. Bagi sebagian orang, kata-kata itu terdengar seperti alarm yang terlalu nyaring di tengah pesta optimisme. Media pun menyorot gaya komunikasinya yang tegas dan langsung, kadang dianggap terlalu militeristik. Ada yang berpendapat peringatan itu hanyalah retorika politik, cara untuk mempertegas citra nasionalisnya. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, bahkan pernah secara terbuka mengakui bahwa ia dulu meremehkan peringatan itu. Dalam berita yang diterbitkan oleh Anews ID, sebuah diskusi publik di tahun 2025, ia berkata, "Pada tahun 2019, saya tidak pernah menganggap itu serius. Saya pikir dunia aman-aman saja. Tapi hari ini, setelah melihat perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan gesekan banyak kawasan, saya paham. Ternyata beliau sudah membaca arah angin jauh sebelum orang lain." Kalau kita menengok arsip pemberitaan, pada periode itu memang banyak headline yang memotret pandangannya sebagai terlalu dramatis. Misalnya, dalam satu kesempatan, ia menyebut bahwa jika perang dunia pecah, negara yang tidak siap akan lumpuh dalam hitungan minggu. Pernyataan ini mengundang pro dan kontra. Sebagian menilai sekedar dramatisasi, tapi bagi sebagian lainnya, itu adalah pengingat keras yang jarang diucapkan pemimpin di era penuh diplomasi manis. Namun, waktu adalah hakim yang paling adil. Hanya dalam beberapa tahun, dunia menyaksikan invasi Rusia ke Ukraina, meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, hingga konflik yang memanas di Timur Tengah. Situasi yang dulu dianggap tidak mungkin mulai menjadi kenyataan. Dan disinilah menariknya, jauh sebelum konflik-konflik itu mencapai puncak, Prabowo sudah mulai mengambil langkah nyata. Ia mendorong modernisasi pertahanan dengan membeli alutsista mutakhir seperti jet tempur Rafale, kapal selam, dan sistem radar canggih. Ia memulai proyek food estate untuk memastikan cadangan pangan dalam negeri tetap aman jika impor terhenti. Ia memperkenalkan gagasan Danantara sebagai mekanisme perputaran dana di dalam negeri agar ekonomi tetap bergerak walaupun koneksi ke pasar global terputus. Bagi yang mengikutinya sejak awal, pola ini mulai terlihat. Semua kebijakan besar yang ia dorong selalu punya benang merah, yaitu kemandirian. Kemandirian di bidang pertahanan, pangan, dan keuangan. Semua mengarah pada satu tujuan. Jika dunia benar-benar terjebak dalam krisis atau perang besar, Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dulu, pandangan ini dianggap berlebihan, tapi sekarang, di tengah ketidakpastian global, langkah-langkah itu justru terasa masuk akal. Seperti orang yang menyiapkan payung di hari yang cerah, lalu hujan turun lebih cepat dari yang diduga. Dan disinilah cerita kita dimulai. Ketika apa yang dulu terdengar seperti alarm berlebihan, ternyata adalah peta jalan untuk bertahan di masa sulit. Tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time.
Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Ada satu kebijakan yang diam-diam berjalan di balik layar, modernisasi besar-besaran pertahanan Indonesia. Inisiatif ini lahir bukan karena ada perang di depan mata, melainkan karena keyakinan bahwa persiapan jauh lebih murah daripada penyesalan. Prabowo Subianto saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, memulai langkah yang bagi sebagian pihak tampak seperti proyek ambisius. Ia mendorong pembelian alutsista mutakhir seperti jet tempur Rafale buatan Prancis, kapal selam, radar jarak jauh, dan sistem pertahanan udara modern. Langkah ini mengundang perhatian. Sebagian orang bertanya-tanya, untuk apa kita membeli pesawat tempur canggih untuk situasi regional terlihat tenang? Tetapi Prabowo punya pandangan berbeda. Menurutnya, ketenangan hari ini tidak menjamin keamanan esok hari. Dunia bisa berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Dan saat ancaman datang, tidak ada waktu lagi untuk berbelanja perlengkapan tempur. Dalam artikel di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang menguraikan detail kerjasama pertahanan, salah satu yang paling disorot adalah pembelian 42 unit jet tempur Dassault Rafale, pesawat generasi keempat dan kelima yang dikenal gesit, punya kemampuan tempur jarak jauh dan sistem avionik canggih. Kontrak ini ditandatangani pada Februari tahun 2022. Jauh sebelum ketegangan global benar-benar memanas. Pesawat ini bukan hanya simbol kekuatan udara, tapi juga pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia serius menjaga ruang udaranya. Tak berhenti di udara, modernisasi juga merambah ke lautan. Indonesia menargetkan peningkatan armada kapal selam untuk memperkuat pertahanan maritim. Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara, jalur laut Indonesia adalah salah satu yang paling vital di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Bagi Prabowo, menjaga laut sama artinya menjaga nyawa ekonomi bangsa. Di darat, sistem radar dan pertahanan udara mulai ditingkatkan. Sistem ini bukan hanya untuk mendeteksi ancaman, tapi juga mengordinasi respon cepat. Dalam dunia pertahanan modern, informasi adalah senjata pertama, dan radar adalah mata yang tak pernah berkedip. Yang menariknya, semua ini dilakukan sebelum eskalasi konflik global menjadi topik harian di berita. Sebelum perang di Eropa Timur meledak, sebelum ketegangan di Timur Tengah memuncak, dan sebelum banyak negara-negara tergesa-gesa meningkatkan militernya, sementara negara lain baru bergegas saat situasi mulai panas, Indonesia sudah lebih dulu memperkuat perisainya. Prabowo pernah berkata dalam sebuah forum, pertahanan itu seperti asuransi. Anda berharap tidak pernah memakainya, tapi Anda akan sangat bersyukur saat Anda memilikinya. Kata-kata ini disampaikan oleh Prabowo saat memberikan keterangan pers menjelang pembukaan Indo Defense 2022 Expo dan Forum di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta. Tujuan forum ini bukan hanya menampilkan kekuatan militer, tetapi juga membuka diskusi tentang teknologi baru, strategi, serta pentingnya membangun pertahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kalimat itu merangkum seluruh filosofi kebijakannya. Modernisasi pertahanan bukan soal mencari lawan, tapi memastikan bahwa ketika badai datang, kapal ini siap menghadapi gelombang. Hasilnya mulai terasa dalam latihan militer gabungan, baik dengan TNI sendiri maupun bersama negara sahabat. Footage yang beredar memperlihatkan barisan rival di landasan, kapal perang yang siap berlayar, dan radar yang berputar mengawasi langit. Gambar-gambar ini bukan sekedar tontonan, tapi pesan yang ingin disampaikan, Indonesia siap menjaga kedaulatan kapanpun dibutuhkan. Bukan hanya kata-kata, tapi langkah nyata. Saat dunia mulai memanas, Indonesia sudah punya gigi. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, bayangkan sebuah dunia di mana rantai pasokan global tiba-tiba terputus. Kapal-kapal kargo berhenti berlayar, gudang-gudang impor sepi, dan harga bahan pokok meroket. Di tengah situasi seperti itu, negara yang tidak siap akan menghadapi krisis pangan besar-besaran. Jauh sebelum skenario ini menjadi bahan perbincangan serius, Prabowo Subianto sudah menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan. Ia menyebutnya sebagai pertahanan non-militer yang sama pentingnya dengan senjata. Ucapannya ini bukan hanya slogan. Ia memulai proyek besar bernama Food Estate, lahan pangan skala raksasa yang terbesar di berbagai daerah Indonesia. Salah satu lokasi yang paling dikenal adalah Kalimantan Tengah, yang digarap di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertanian,
proyek ini bukan sekedar menanam padi, tapi juga mencakup komoditas lain seperti singkong, jagung, hingga hortikultura. Tujuannya jelas, jika perdagangan global terganggu, Indonesia masih punya sumber pangan dari tanah sendiri. Media seperti Kompas pernah melaporkan bahwa proyek ini juga dijalankan di Sumatera Utara dan NTT. Di NTT misalnya, lahan kering dimanfaatkan untuk menanam komoditas yang tahan cuaca panas seperti sorghum. Sementara di Sumatera Utara, fokusnya pada tanaman jagung dan padi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menariknya, gagasan ini bukan baru muncul setelah dunia ramai membicarakan ancaman perang atau krisis global. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda, Prabowo sudah mendorong proyek ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Tempo mencatat, ia bahkan menyebut bahwa food estate harus menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Mungkin sebagian orang dulu menganggap proyek ini terlalu ambisius atau bahkan tidak realistis. Namun, jika kita melihat tren dunia saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang ekstrim, hingga ancaman gangguan logistik global, langkah ini terlihat semakin masuk akal. Bayangkan jika suatu hari koneksi Indonesia dengan dunia luar terputus, tanpa food estate, kita mungkin tergantung sepenuhnya pada impor beras, gandum, atau kedelai. Tapi dengan adanya lahan pangan raksasa ini, setidaknya kita punya cadangan dari tanah sendiri. Program food estate di Indonesia belum bisa dinilai sebagai keberhasilan mutlak atau kegagalan total. Ada proyek yang menunjukkan hasil positif, namun ada juga yang gagal. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, pelibatan masyarakat lokal, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Inilah yang membuat proyek food estate terasa seperti investasi strategi yang tak ternilai harganya. Bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan. Karena dalam setiap krisis besar, yang bertahan bukan hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga yang bisa memastikan rakyatnya tetap makan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Pada tanggal 24 Februari tahun 2025 yang diterbitkan oleh Reuters, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dana awal sebesar 20 miliar US dollar akan disegera disuntikan untuk proyek-proyek strategis seperti pengolahan logam, kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan pangan. Ia bahkan menyebut sasaran pengelolaan aset nantinya lebih dari 900 miliar US dollar. Menurut penjelasan di kantor Bridgechamp Business Center, Danantara bukan hanya lembaga investasi biasa. Ia dibangun sebagai super holding, mengambil alih pengelolaan langsung terhadap beberapa perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan 3 bank milik negara, Mandiri, BRI, BNI. Tujuannya jelas, mengoptimalkan dividen dan menyalurkan kembali investasi ke dalam negeri dengan lebih efisien. Investasi awal sebesar 20 miliar US dollar itu tidak dimaksudkan untuk masuk nota APBN biasa. Fokusnya justru pada proyek jangka panjang, hilirisasi sumber daya, energi baru terbarukan, dan produksi pangan dalam negeri. Semua ini diarahkan agar uang rakyat tetap berputar di dalam negeri dan proyek pembangunan tidak bergantung pada pinjaman luar. Lebih dari itu, Danantara dirancang untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global. Bridgechamp mencatat bahwa dengan target pengelolaan aset hingga 982 miliar US dollar pada tahun 2029, Danantara bisa menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia, sebanding dengan institusi seperti Abu Dhabi Investment Authority dan negara Norway. Komitmen launching transparansi juga ditegaskan melalui struktur organisasi. Chief Investment Officer Pandu Patria Sahrir menyatakan bahwa Danantara akan beroperasi seperti perusahaan publik, menjalankan prinsip tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Bridgechamp pun menyoroti harapan agar Danantara dikelola dengan profesional dan kredibel, menjadi seperti Temasek milik Singapura, dan tanpa posisi kosong di kepemimpinan sebagai tanda komitmen terhadap integritas dan reputasi.
Untuk mendukung domestik sekaligus membangun kepercayaan global, Danantara juga membentuk Dream Team Panasian Internasional yang melibatkan mantan Presiden Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jokowi Widodo. Tokoh global seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs, bahkan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Meski demikian, kritik juga bermunculan. Financial Times bahkan menyebut Danantara sebagai trophy fund, proyek prestis tanpa fondasi ekonomi makro yang jelas, serta menyoroti risiko buruknya tata kelola dan potensi campur tangan politik. Selain itu, analisis independen memperingatkan bahwa tanpa transparansi dan kerangka pengelolaan risiko yang kuat, Danantara bisa terjebak seperti skandal 1MDB di Malaysia. Dulu, saat Prabowo Subianto bicara tentang ancaman global, banyak yang menyebutnya berlebihan. Media menyorot narasinya sebagai melodramatis dan jauh dari kebutuhan nyata rakyat. Namun, seiring kelembagaan mulai berjalan, food estate tumbuh. Danantara mengalirkan dana, situasi berubah ke arah yang sama sekali lain. Kini langkah-langkah itu dinilai selaras bahkan relevan dengan detik-detik dunia bergerak menuju ketidakpastian. Dalam perdebatan publik tahun 2024, kritik terhadap food estate tajam. Sekretaris Jenderal PDIP menyebutnya sebagai kejahatan terhadap lingkungan dan menuding telah terjadi penebangan hutan dan pelaksanaan yang meragukan. Mereka menekankan bahwa praktiknya justru mencederai visi pemerintah sebelumnya. Saat wawancaranya di ADN Times, Prabowo menanggapi santai, bahkan sempat menanggapi dengan tawa ringan. Oh ya, benar, saat keluar dari wawancaranya, seakan mengatakan, kalau tidak memahami, ya jangan asal bicara. Kini setelah food estate berkembang menggunakan teknologi modern, menginjak lahan lebih dari 40.000 hektar dengan mekanisme dan irigasi efisien. Di kanal Ekonomi Republika, Wakil Menteri Pertanian menyebut sebagai bentuk food estate yang jauh lebih maju dibanding era sebelumnya. Malah terkesan jadi bukti bahwa perjuangan itu bukan demi retorika, tapi demi ketahanan nyata. Di belahan lain, Danantara sempat menuai keraguan. Financial Times menyorot kekhawatiran akan kehilangan akuntabilitas. Bagaimana jika dana sebesar itu justru menjadi alat politik? Pemerintah menegaskan bahwa Danantara dirancang dengan transparansi tinggi, bebas birokrasi, dan memiliki struktur pengelolaan profesional, tanda bahwa kritik tak diabaikan begitu saja. Kita dulu dianggap berlebihan, begitu kira-kira narasinya. Kita melihat negara-negara besar mulai membangun cadangan pangan, memperkuat pasokan energi, dan memastikan setiap warganya tetap bisa makan dalam kondisi apapun. Apa yang dulu dikatakan seorang pemimpin kita, kini justru jadi percakapan global. Beberapa media internasional mulai menulis tentang tren ini. Komentar dari tokoh publik pun mulai berubah. Mungkin inilah saatnya kita benar-benar memikirkan skenario terburuk, bukan karena kita menginginkannya, tapi karena kita bisa menutup mata bahwa dunia sedang tidak stabil. Lalu kita sebagai bangsa berada di persimpangan. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau sebenarnya kita sedang menyaksikan strategi yang dirancang jauh ke depan? Strategi yang mungkin suatu hari nanti akan menyelamatkan Indonesia dari krisis besar. Jadi menurut kamu, ini semua sekedar visi biasa atau sebuah rencana panjang yang memang disiapkan untuk masa depan kita? Idealisme itu perlu, tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.